Halo, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film Spectre yang dirilis pada tahun 2015. Film ini merupakan kelanjutan dari film Skyfall. Setelah kematian M, Bond mendapatkan pesan rahasia bahwa dia harus mengungkap dan menghentikan sebuah sindikat kriminal yang ingin menguasai dunia. Tapi misi tersebut hanya diberikan kepada Bond. Jadi Bond harus berjuang sendiri. Dan mari langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film terlihat sebuah pesta yang sedang berlangsung dengan bertemakan Day of the Dead atau Hari Orang-Orang Mati. Kemudian selang beberapa lama terlihat seorang pria berbaju putih menggunakan topeng dan tongkat sedang berjalan di acara ini. Lalu ada seorang pria yang memakai baju hitam bergambar tengkorak. Dia adalah Bond. Bond ditemani pacarnya. Mereka berdua berjalan masuk ke sebuah bangunan. Di dalam lift, wanita ini mengeluarkan sebuah kunci yang ternyata itu adalah kunci kamar untuk mereka istirahat. Namun Bond harus menjalankan misinya. Setelah berganti kostum, Bond keluar melalui jendela kamar dan menyusuri atap bangunan dengan membawa senjatanya. Di seberangnya ada pria berbaju putih tadi yang disebut Marco sedang bertemu dengan seseorang. Dan sebelum menembak, Bond terlebih dahulu mendengar percakapan mereka dengan alat penyadap yang sebelumnya telah dia pasang. Di sini mereka sedang merencanakan sebuah aksi pengeboman stadion pukul 6 sore ini. Dan Marco memperlihatkan isi dari sebuah koper itu kepada temannya dan berkata semua sudah diatur. Setelah itu dia akan mengunjungi sang Raja Pucat. Setelah mereka bersulang, Bond langsung menembak teman Marco, temannya beserta pengawalnya. Lalu Bond membidik koper tersebut dan menembaknya. Untungnya Bond bisa menyelamatkan diri dari rentuhan gedung itu. Tapi ternyata Marco selamat dari ledakan tersebut. Bond yang mengetahui hal ini langsung mengejar Marco di tengah kerumunan acara tersebut. Kemudian datang sebuah helikopter dan menyelamatkan Marco. Bond loncat ke dalam helikopter dan langsung terbawa terbang. Lalu Bond menghajar Marco dan perkelahian pun terjadi hingga akhirnya Bond berhasil mengambil cincin dari Marco lalu menendangnya keluar. Dan juga Bond membunuh pilot pesawat. Pesawat hampir terjatuh namun Bond berhasil mengendalikannya. Dan kini Bond yang sudah terbang tenang di udara langsung melihat cincin yang dirampasnya dari Marco. Cincin tersebut berlogo gurita. Dan kemudian film pun dimulai. Kini berita Bond masuk ke surat kabar karena aksi Bond sebelumnya. Dia dianggap sudah mengacaukan keberlangsungan acara Day of the Dead dan menghancurkan separuh blok bangunan yang ada di sana. Dan lebih parahnya lagi, kejadian itu menjadi insiden internasional. Kejadian ini juga berdampak kepada intelijen Inggris. Mereka terancam dan program yang diberi kode 00 akan ditiadakan karena alasan kejadian tersebut. Bond yang didesak atas misinya di Meksiko ternyata tidak diketahui oleh pimpinannya dan itu menjadi tanda tanya besar M. Namun Bond beralasan bahwa kebetulan dia sedang berlibur di sana. Kemudian datang seseorang ke kantor M. Dia adalah kepala keamanan gabungan yang baru ditunjuk dan bernama Max. Dan Bond membuat panggilannya sendiri untuk Max dengan julukan C. Dia sangat tidak menyukai Bond karena dia berkeinginan merampok organisasi ini dari kegelapan menuju ke arah cahaya. Saat Bond keluar dari kantornya, dia dicegat rekannya, yaitu seorang perempuan yang bernama Manny Penny. Manny Penny bermaksud menyerahkan sebuah barang pribadi dari Skyfall. Namun Bond menolak menerimanya sekarang dan meminta Manny Penny untuk menyerahkan malam ini jam 9 di rumahnya. Tiba di malam hari, Manny Penny datang ke rumah Bond. Kemudian dia menyerahkan kotak tersebut. Manny Penny penasaran dengan aksi Bond di Meksiko karena semua orang yang berada di organisasi MI6 membicarakannya, yang bisa berakibat karir Bond terancam dan akan segera berakhir. Tapi menurut Manny Penny, aksi ini baru permulaan bagi Bond. Dan Bond merahasiakan sesuatu yang tak ada seorang pun mengetahuinya karena dia tidak mempercayai siapapun. Kemudian Bond menyalakan TV-nya yang menampilkan rekaman M atau pemimpin Bond terdahulu yang sangat dekat dengannya yang telah meninggal. Dalam isi rekaman itu, M memberi perintah rahasia kepada Bond jika terjadi sesuatu padanya. M meminta Bond untuk mencari seseorang bernama Marcos Siqueira dan M berpesan untuk membunuhnya dan jangan melewatkan pemakamannya. Bond mengetahui bahwa pemakaman Marcos Siqueira dilakukan 3 hari lagi di Roma. Dan Bond meminta Manny Penny untuk melakukan pelecakan seseorang yang diberi julukan sebagai Sang Raja Pucat.
Moneypenny yang terlihat dekat dengan Bond tentu saja menyetujui permintaan Bond. Kemudian Bond melihat berkas lamanya yang terbakar, di mana dia diadopsi ketika berusia 12 tahun oleh seseorang yang bernama Tuan Oberhauser Henners. Keesokan harinya, Bond bersama rekannya yaitu Tanner berada di sebuah perahu. Mereka sedang menuju gedung baru yang menjadi pusat keamanan gabungan yang dipimpin oleh C. Dan sebentar lagi akan diadakan konferensi keamanan di Tokyo untuk memutuskan tatanan dunia baru. Dan jika berhasil, C mempunyai akses intelijen tanpa batas langsung dengan 9 negara. Setelah perbincangan panjang antara Bond dan Tanner, kini mereka sampai di tempat seseorang yang bernama Q. Dan di sini adalah pusat persenjataan MI6. Q diperintahkan atasannya yaitu M untuk menanamkan sebuah nanochip di dalam darahnya Bond yang berfungsi untuk mengawasi Bond ketika dia berada di mana saja. Penanaman chip nano ini dilakukan karena Bond membuat ulah di Meksiko sebelumnya. Kemudian Q memperlihatkan sebuah mobil mewah anti peluru dan dilengkapi senjata modern yang tadinya diperuntukkan untuk Bond. Namun karena Bond berulah, mobil tersebut akhirnya diberikan kepada 009. Q hanya memberikan sebuah jam tangan kepada Bond dan bilang bahwa jam itu hanya berfungsi sebagai pengingat waktu saja. Saat hendak pergi dari tempat tersebut, Bond melihat mobil lamanya yang telah rusak dan masih dalam tahap perbaikan. Bond yang sekarang terpantau akibat chip yang ditanam di darahnya meminta Q untuk membuatnya lenyap. Namun karena Q sangat dekat dengan Bond, dia memberi waktu sampai 48 jam hingga chip itu diaktifkannya kembali. Keesokan harinya, Moneypenny yang sudah sampai di kantornya mendapat sebuah kado mawar putih dan sebuah handphone dari Bond. Lalu Q yang juga baru sampai ke kantornya mendapat info bahwa 009 akan mengambil DB10 atau mobil mewah yang diperlihatkan kepada Bond. Namun ketika Q melihat mobil tersebut, ternyata mobilnya sudah hilang dan hanya ada sebotol minuman di sana. Ternyata ini adalah ulah Bond. Bond datang ke Roma, Italia dengan menggunakan mobil mewah dan canggih itu untuk menghadiri pemakaman Marco sesuai instruksi M dalam rekamannya. Saat di pemakaman, orang pertama yang Bond lihat adalah sosok perempuan yang sepertinya itu adalah istri Marco. Kemudian dari belakang, Bond melihat salah satu orang yang hampir saja melihat kepadanya. Setelah acara selesai, Bond menemui istri Marco yang bernama Lucia dan berbincang dengannya. Di sini Bond berdalih bahwa dia berasal dari asuransi jiwa dan pernah bertemu dengan mendiang suaminya. Lalu Lucia pergi meninggalkan Bond. Sesampai di rumahnya, ternyata Lucia sudah ditunggu oleh 2 orang pembunuh yang hampir saja menembaknya. Namun ternyata Bond ada di sana dan menembak kedua orang penjahat itu. Kini Lucia merasa Bond bukan orang sembarangan, tapi baginya waktu berjalan dan pembunuh lain bisa datang lagi untuk membunuhnya. Lucia langsung menebak bahwa Bond lah yang membunuh suaminya, dan karena memang faktanya seperti itu, Bond pun tak mengelaknya karena suami Lucia adalah pembunuh. Tak butuh waktu lama bagi Bond untuk mendapatkan hati Lucia, dan Bond pun mengorek informasi tentang organisasi mendiang suami Lucia. Lucia memberikan informasi bahwa tengah malam ini diadakan perkumpulan untuk memilih pemimpin baru di sebuah tempat yang bernama Palazzo Cardenza. Bond yang sudah mendapat informasi bergegas pergi dan meninggalkan sebuah nomor telepon temannya yang bernama Felix di Amerika Serikat. Dan Bond bilang Felix akan membawa Lucia ke kedubes untuk keselamatannya. Sementara Bond yang berbekal informasi yang baru didapatkan dari Lucia langsung pergi menuju ke tempat pertemuan organisasi ini yang bernama Palazzo Cardenza. Sesampai di sana, Bond menyamar dengan memperlihatkan cincin yang diambilnya dari Marco. Bond menggunakan nama samaran yaitu Mickey Tikus. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa mereka adalah organisasi yang memproduksi vaksin ilegal untuk malaria dan HIV yang didistribusikan ke wilayah Afrika, padahal WHO melarang mereka. Bahkan mereka tak segan-segan menyingkirkan tokoh-tokoh yang menentangnya. Diketahui juga mereka mengirim 160.000 imigran wanita untuk dijadikan sektor prostitusi. Di tengah pembicaraan datang seseorang yang sepertinya menjadi ketua pimpinan mereka, dan di sini pula terungkap bahwa mereka yang menjadi dalang atas serangan Hamburg dan Tunisia dan serangan yang terjadi di Meksiko yang telah digagalkan oleh Bond. Lalu seseorang di sini yang bernama Guerra akan ditunjuk untuk membunuh sang raja pucat di Altausi. Kemudian pimpinan organisasi itu memanggil Algojo-nya dan Algojo itu membunuh Guerra dengan mencongkel kedua matanya. Kemudian pimpinan itu yang sepertinya sudah mendapat informasi tentang kedatangan James Bond mengatakan selamat datang James Bond sambil menoleh ke arah Bond dan memperlihatkan wajahnya dan berkata, "Kuku."
Bond yang mengetahui hal itu hendak pergi dari sana. Namun ketika Bond akan keluar, dari belakang pengawal langsung mencegatnya. Seperti biasa, tanpa basa-basi Bond langsung menghajarnya dan melemparkannya ke arah bawah. Algojo yang tadi membunuh Guerra langsung mengejarnya dan adegan kejar-kejaran pun terjadi di kota Roma. Aksi kejar-kejaran masih terus berlanjut. Kini Bond yang masih dalam keadaan dikejar terlihat santai dan menelpon Moneypenny. Bond meminta informasi tentang kejadian di Hamburg dan Tunisia dan informasi tentang seseorang yang bernama Sang Raja Pucat. Moneypenny mengatakan itu adalah Mr. White yang pernah berurusan dengan Bond. Diketahui Sang Raja Pucat terakhir kali terlihat di Altaussee, Austria 4 bulan yang lalu. Bond yang masih terus dikejar mencoba persenjataan mobil yang dirancang Q. Lalu Bond menekan tombol knalpot dan keluarlah api dari knalpotnya yang membuat mobil yang digunakan Algojo itu terbakar. Kemudian Bond menekan tombol udara dan dia terpental ke atas dan mobil mewahnya terjun ke sungai. Dan Bond mendarat dengan selamat di jalanan. Di Tokyo, M sedang mengikuti pertemuan dengan C dan organisasi keamanan lainnya dari berbagai negara. C berusaha meyakinkan 9 negara dalam hubungan intelijen. Jika semuanya setuju, kerjasama bisa dilakukan. Namun ada satu negara yang tidak menyetujuinya, yaitu Afrika. Kemudian pimpinan Bond mendapat pesan darurat yang isinya sebuah berita di mana mobil ciptaan Q ditemukan terjun ke sebuah sungai di Roma. M langsung mencurigai bahwa Bond tidak ada di London. Untuk memastikannya, M menelpon Q dan meminta informasi keberadaan Bond. Q segera memeriksanya dan diketahui ternyata Bond sekarang berada di Altaussee, Austria. Namun Q berbohong kepada atasannya bahwa Bond sedang berada di Chelsea. Bond yang berada di Altaussee, Austria menemukan sebuah rumah yang lumayan besar dan terpencil. Bond juga menemukan seseorang yang dipanggil sebagai Sang Raja Pucat, yaitu Mr. White. Mr. White adalah mantan sindikat organisasi dengan simbol gurita yang membelot karena sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya lagi, karena mereka memperdagangkan wanita dan anak-anak. Sang Raja Pucat ini bersembunyi di rumah itu dan berusaha melindungi putrinya. Mereka berbincang. Bond menggali beberapa informasi dan menjanjikan kepadanya untuk melindungi putrinya sebagai jaminan. Lalu Bond memberikan senjatanya kepada Sang Raja Pucat. Dengan demikian Sang Raja Pucat memberikan informasi tentang keberadaan putrinya, yaitu di klinik Hofler, dan putrinya akan menuntun Bond untuk menemukan El American dan meminta Bond menyelamatkan putrinya. Setelah memberikan informasi tersebut, Sang Raja Pucat ini langsung bunuh diri. Setelah dia tewas, Bond mengambil sebuah foto Mr. White dan putrinya untuk mengenali wajah putri dari Sang Raja Pucat. Dan Bond pun pergi dari rumah itu. Kembali ke kantor keamanan, M bertemu dengan C. C berambisi keras mengawasi semua orang termasuk anggota MI6. C berambisi untuk menghilangkan program kode 00 dan menggantikannya dengan robot. Lalu M memberikan gambaran bahwa robot tak bisa menjalankan 100% keputusan karena untuk menarik pelaku kau harus yakin. Tentu kau harus menyelidiki, menganalisis, menilai, mengincar, dan kau harus menetap matanya. Lalu C memutar rekaman yang berisi komunikasi antara Bond dan Moneypenny saat Bond meminta Moneypenny memeriksa data di Roma. Hal-hal seperti itu yang membuat C beralasan bahwa ia harus menyadap semua orang. Ternyata Algojo dari organisasi logo gurita masih mengikuti Bond. Dia pergi ke rumah Sang Raja Pucat dan melihat Sang Raja Pucat telah tewas. Lalu ia memperhatikan CCTV yang ada di pojok rumahnya. Sementara Bond pergi ke klinik Hofler dan menemui putri dari Sang Raja Pucat. Dia bernama Dr. Madeleine Swan. Awalnya Dr. Swan mengira Bond adalah calon pasiennya. Namun ketika Bond menyebutkan pekerjaannya adalah seorang pembunuh, Dr. Swan langsung berpikir bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Bond. Namun Bond pun menyangkal dan mengatakan ayah Dr. Swan bunuh diri. Dan tujuan Bond datang ke sana adalah untuk menyelamatkan Dr. Swan sekaligus meminta informasi tentang lokasi El American. Dr. Swan tidak percaya dengan Bond dan meminta Bond keluar dari ruangannya. Bond pun mengalah dan akhirnya keluar dari ruangan Dr. Swan. Dan kemudian Bond nongkrong di sebuah kafe di klinik Hofler. Kemudian Q datang ke lokasi itu dan meminta Bond kembali ke Inggris untuk menyelesaikan masalah di kantornya karena karir Q dan Moneypenny terancam.
Namun Bond menolak dan meminta Q mencari kebenaran tentang seseorang yang bernama Franz Oberhauser yang telah tewas 20 tahun lalu. Dan untuk terakhir kalinya, Bond memberikan cincin berlogo gurita kepada Q untuk mencari informasi yang lebih mendalam. Lalu Q segera pergi dari sana dan menaiki sebuah kereta gantung sambil mencari informasi mengenai cincin berlogo gurita yang diberikan Bond. Namun di hadapan Q sudah ada seseorang yang mengawasinya, entah dari organisasi apa, dan beruntungnya Q dapat melarikan diri. Di sisi lain, tanpa disadari, algojo dari organisasi berlogo gurita sudah membawa Dr. Swan. Bond yang mengetahui hal itu pun berusaha mengejarnya. Bond menaiki sebuah pesawat capung untuk mengejar algojo yang membawa Dr. Swan. Dan Bond pun berhasil menyelamatkan Dr. Swan. Namun Dr. Swan malah marah kepada Bond karena semua yang dialaminya sekarang terjadi karena Bond. Ternyata si algojo yang terpental belum tewas. Kemudian Bond mengajak Dr. Swan untuk masuk ke kamar hotel Q. Di hotel, Q memberitahu Bond kalau anggapannya benar bahwa Franz Oberhauser masih hidup dan dia yang mendirikan organisasi mafia ini. Dan terungkap nama dari organisasi ini adalah Spectre. Lalu Q menyalakan televisi dan melihat berita bahwa di Afrika telah terjadi sebuah ledakan. Lalu Bond meminta Q segera kembali ke markas mereka di London dan terus mengawasi keberadaan Bond. Sedangkan Bond dan Dr. Swan akan pergi mencari keberadaan El Americian. El Americian adalah tempat di mana rumah orang tua Dr. Swan, yaitu Sang Raja Pucat. Di rumah peninggalan orang tua Dr. Swan, Bond mencari sesuatu yang penting untuk mendapat informasi lebih dalam tentang semua yang telah terjadi. Namun yang ditemukan hanya sebotol minuman keras. Dr. Swan yang masih sedih atas kepergian ayahnya meminum minuman keras tersebut. Begitu juga dengan Bond yang sama-sama meminumnya sampai Dr. Swan tertidur dan menyuruh Bond untuk berjaga. Kemudian Bond yang sedang tidur di kursi terbangun ketika ada seekor tikus yang datang dari lubang dinding rumah tersebut. Bond mencari lubang itu dan menemukan sebuah ruangan rahasia di mana ayahnya Dr. Swan menyimpan berbagai dokumen termasuk komputer lama yang menyimpan koordinat tempat rahasia organisasi mereka. Bond mengatakan bahwa Sang Raja Pucat mengutusnya untuk melanjutkan pekerjaannya memburu organisasi yang diikutinya dan markas organisasi tersebut berada di daerah terpencil. Kemudian Bond dan Dr. Swan naik ke sebuah kereta api dengan tujuan menuju ke Afrika Utara. Bond yang awalnya ingin mengajari Dr. Swan menggunakan senjata untuk keselamatannya, namun ternyata Dr. Swan sudah sangat mampu meskipun dia membenci senjata api karena kejadian di masa lalunya, di mana saat ayahnya hampir dibunuh oleh seseorang. Di tempat lain, Moneypenny dan Q menemui M untuk meminta bantuan agar menolong Bond di Afrika Utara. Namun karena M merasa C telah mengawasi mereka semua, maka akan membuka informasi bagi C jika MI6 menolongnya. Karena itu M meminta Q untuk mematikan chip dalam darah Bond dan membiarkan Bond bekerja sendirian. Di dalam restoran kereta api, Dr. Swan mengadakan makan malam dengan Bond. Terlihat Dr. Swan tampil cantik dengan gaun yang dikenakannya. Saat mereka sedang menikmati makan malam yang sangat indah, tiba-tiba algojo datang dan menghajar Bond. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat padang pasir yang gersang. Setelah menunggu beberapa lama, tiba-tiba datang sebuah mobil mewah klasik yang menjemput mereka. Dan mereka diantar sampai ke tujuan mereka, yaitu rumah mewah yang sangat luas. Dan mereka akan bertemu dengan pemimpinnya jam 4 sore. Kemudian Bond diantar masuk ke sebuah ruangan dan terdapat sebuah foto dirinya bersama ayah adopsinya dan seseorang anak yang sedikit lebih tua darinya yang mungkin dia adalah Franz Oberhauser. Begitu juga dengan Dr. Swan. Dr. Swan masuk ke sebuah kamar di mana di sana terdapat foto Dr. Swan dan ayahnya, dan mereka juga mempersiapkan baju untuk Dr. Swan. Tiba waktunya jam 4 sore, Dr. Swan dan Bond masuk ke sebuah ruangan gelap. Di sana terdapat batu meteor yang menyebabkan wilayah yang dibangun ini menjadi kawah.
Lalu Fran muncul. Fran adalah pimpinan organisasi yang diberi nama Spectre. Bond dan Dr. Swan kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai alat komunikasi yang canggih, dan ternyata tempat ini menjadi pusat intelijen melebihi kemampuan pemerintah. Dan ternyata si yang menjadi kepala keamanan gabungan adalah bahagian dari sindikat organisasi Spectre. Selanjutnya Fran memperlihatkan rekaman ketika ayah dari Dr. Swan melakukan bunuh diri. Karena terlalu fokus melihat rekaman tersebut, Bond tidak menyadari bahwa di belakangnya ada orang yang memukul kepalanya. Begitu terbangun, Bond tiba-tiba berada di sebuah ruangan di mana dia akan dibor di bagian kepala dan matanya untuk menghilangkan semua ingatan Bond. Bor pertama masuk ke bagian kepala sebelah kanan Bond. Di samping itu, Bond yang memakai jam tangan pemberian dari Q berusaha untuk melepaskannya. Kini terlihat bor kedua yang akan masuk pada bagian kepala sebelah kiri Bond, dan itu bisa mengakibatkan Bond kehilangan semua ingatannya. Dr. Swan yang tak tega melihat Bond kemudian menghampiri Bond yang pura-pura pingsan. Diam-diam Bond meminta Dr. Swan untuk mengambil jam tangannya dan berkata 1 menit lagi. Dr. Swan mengambil jam tangan itu dan melempar ke arah Fran. Lalu mereka berdua naik helikopter untuk kembali ke London. Sesampai di London, Bond bertemu dengan M dan Q untuk mengagalkan proses pengaktifan jaringan intelijen ke berbagai negara, dan itu akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Kini Dr. Swan tak ingin ikut lagi bersama Bond dan pergi terpisah. M dan Bond yang telah berada dalam satu mobil tiba-tiba ditabrak oleh mobil lainnya hingga membuat Bond pingsan dan dibawa ke sebuah gedung. Namun beruntung bagi M yang berhasil meloloskan diri. M bergabung kembali dengan Q yang akan meretas sistem keamanan intelijen teroris. Bond yang disekap dalam mobil berhasil membunuh 2 orang penjahat yang membawanya. Kini Bond berada di kantornya dahulu yang terbakar. Bond mencari siapa sosok yang masih hidup yang mengejarnya dengan masuk ke dalam gedung itu. Ternyata itu adalah Fran. Fran masih hidup dan dia telah menyekap Dr. Swan di bangunan tersebut. Sedangkan Fran mengatakan waktu hanya tinggal 3 menit sebelum bom meledakkan seluruh bangunan itu. Di sisi lain, M berhasil menahan C yang telah merencanakan misi kejahatan ini. Namun ketika helikopter yang ditumpangi Fran datang, C berusaha melarikan diri, tapi akhirnya terjatuh dan tewas. Kembali ke Bond, dalam kondisi waktu yang semakin menipis, Bond harus menemukan Dr. Swan. Bond mencari Dr. Swan ke seluruh bangunan, namun tidak menemukannya. Setelah hampir putus asa, tiba-tiba Bond mendengar suara dari sebuah ruangan. Lalu Bond pun membuka ruangan tersebut, dan ternyata Dr. Swan ada di sana. Dr. Swan disekap dan dikelilingi bom aktif. Lalu Bond menyelamatkannya dan terus berlari keluar gedung. Hingga ketika bom meledak, Bond dan Dr. Swan berhasil selamat dengan menaiki perahu. Bond yang melihat Fran berada dalam helikopter yang sedang terbang pun mengejarnya dan mencoba menembak helikopter tersebut. Tembakan diluncurkan beberapa kali sampai akhirnya mesinnya terkena dan helikopter tersebut jatuh di sebuah jalan. Kini Bond melihat Fran yang sudah tidak berdaya berniat untuk menembaknya. Namun, sebelum menembak Fran, Bond mengatakan ada hal yang lebih jauh penting daripada membunuh Fran, dan Bond lebih memilih pergi dengan Dr. Swan. Di samping itu, M mendatangi Fran, dan atas nama pemerintahan Inggris, dia menahan Fran. Di akhir cerita terlihat Q yang sedang sibuk di kantornya. Tiba-tiba dia didatangi oleh Bond yang ternyata tujuan Bond datang adalah untuk mengambil mobil legendarisnya dan pergi bersama Dr. Swan. Dan film pun berakhir.